Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anak tunagrahita. Tujuan pembelajaran anak tunagrahita yang pertama untuk mengetahui pengertian anak tunagrahita. Yang kedua, ciri-ciri anak tunagrahita. Yang ketiga, klasifikasi anak tunagrahita. Yang keempat, dampak ketunagrahitaan pada anak. Yang kelima, tujuan pendidikan anak tunagrahita. Yang keenam, hal yang perlu diajarkan pada anak tunagrahita. Dan yang ketujuh, pendidikan untuk anak tunagrahita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tunagrahita. Secara bahasa, tunagrahita terbagi dua kata, yaitu yang pertama, tuna, yang kedua, grahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbatasan perkembangan mental, intelektual di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik dan sosial karena memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Istilah tunagrahita dalam bahasa Indonesia ada 5. Yang pertama, lemah otak. Yang kedua, retardasi mental. Yang ketiga, lemah pikiran. Yang keempat, cacat grahita. Yang kelima, lemah ingatan. Istilah tunagrahita dalam istilah bahasa Inggris ada 5. Yang pertama, mental disability. Yang kedua, intellectually. Yang ketiga, handicapped. Yang keempat, mental reduction. Yang kelima, mental deficiency. Selanjutnya, ciri-ciri fisik anak tunagrahita. Yang pertama, penampilan fisik anak kurang baik. Yang kedua, pendengaran kurang. Yang ketiga, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. Yang keempat, sering keluar cairan dari mulutnya. Yang kelima, perkembangan bahasa terlambat. Yang keenam, koordinasi gerakan kurang. Klasifikasi anak tunagrahita terbagi 3. Yang pertama, tunagrahita ringan dengan IQ 50-70. Tunagrahita mampu didik, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas dan mampu melakukan kegiatan setingkat seni keterampilan. Yang kedua, tunagrahita sedang dengan IQ 30-50. Tunagrahita mampu latih itu terbagi 3. Yang pertama, mampu melakukan keterampilan mengurus diri sendiri. Yang kedua, mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat. Yang ketiga, mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. Yang ketiga, tunagrahita berat dengan IQ 50-30 dan sangat berat IQ di bawah 20. Tunagrahita perlu rawat. Anak tunagrahita yang sepanjang hidupnya selalu bergantungan pada bantuan dan perawatan orang lain. Dampak ketunagrahitaan pada anak itu terbagi 3. Yang pertama, anak tunagrahita akan memiliki hambatan dan kesulitan dalam akademik seperti berhitung, berbahasa, sulit mengingat, kurang dapat mengontrol lingkungan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Yang kedua, anak tunagrahita tidak akan mencapai kematangan intelektual seperti teman sebayanya. Yang ketiga, anak tunagrahita sering menjadi sasaran kenakalan dan kejahilan teman atau orang normal lainnya akibat ketidakmampuan mereka dalam norma-norma sosial dan menyesuaikan diri di dalamnya. Hal yang perlu diajarkan pada anak tunagrahita, kemandirian dan keterampilan hidup. Yang pertama, merawat diri, makan, berpakaian, ke kamar mandi sendiri. Yang kedua, bersosialisasi dan berkomunikasi, menggunakan telepon untuk hal-hal darurat.
mengetahui cara melindungi diri saat sendiri, mengembangkan keterampilan yang diminati sesuai kemampuan, belajar menggunakan uang, belajar membaca, menulis, dan berhitung. Layanan pendidikan bagi anak tunagrahita yang pertama SLBC, yang kedua SLB bersama, yang ketiga kelas kunjung, yang keempat terapi bermain, yang kelima homeschooling. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.